guru yang bisa muqtadul hal, ya, mengetahui ihwal keadaan kita. Coba kalau guru kita ngajarinnya sama kita ilmu tingkat tinggi, kagak bakal nyampe kita bah. Tapi alhamdulillah guru kita mah ya walaupun alim, hafizul Quran, warok, tapi beliau tetap mengajarkan kita sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Maka doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, bertambah berkah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi berfirman, sebagaimana termaktub dalam kitab Nasihatul Ibad ini, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Ila akhiri ayat. Jadi Bapak hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis qudsi Allah berfirman kepada kita hambanya, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Allah panggil kita nih, hamba-hamba Allah. Beruntung Pak kita jadi hamba Allah, banyak. Bukan hamba setan, bukan hamba nafsu, walaupun pada prakteknya kebanyakan mengikuti hawa nafsu, ya, dibanding mengikuti kemauan Allah. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma, satu hune, ya, sesungguhnya aku haramkan zalim itu ala nafsi, atas diriku. Allah haramkan perbuatan zalim atas diri Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri, zatnya Allah. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan zalim itu kepada kita perkara haram, Pak. Allah sendiri mengharamkan perbuatan zalim, dan Allah jadikan perbuatan zalim itu haram buat kita. Haram buat kita. Maka Allah berfirman lanjutannya, fala tazalamu, maka janganlah kalian berbuat zalim. Allah sendiri nggak senang sama zalim, Pak. Dan Allah haramkan perbuatan zalim itu atas diri zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah gak senang sama perbuatan zalim. Bahkan Allah haramkan zalim itu atas diri Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Wa ja'altuhu bainakum, bahkan Allah jadikan di antara kita tuh, ya, perbuatan zalim itu muharraman, perkara haram. Pertanyaan, apa itu zalim? Zalim itu sebagaimana kita tahu dari guru kita, ya, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Zalim. Termasuk kita dalam ngaji ini juga kadang-kadang sering berbuat zalim. Temennya di sampingnya lagi kurang sehat, udah tahu ngantuk, dibiarin aja tidur dia. Udah tahu kan ketika ngaji itu nggak boleh tidur, Pak. Sebab kalau tidur salah persepsi nantinya. Kan ada tuh ya ibu-ibu dibilangin sama kita, sama ustaznya, Bu, siapa seorang istri yang mencium kening suaminya karena Allah, Bu, perhatikan, yang tidurnya ngiler, yang ngajinya jider, itu salah paham karena tidur dia waktu ngaji. Apa didengerinnya? Dia kira sebagaimana Ustaz ngomong, kan Ustaz ngomongnya benar. Siapa orang yang apabila istrinya mencium kening suaminya karena Allah, maka diberi pahala sama seperti mencium hajar aswad. Itu dalam kitab Ukul Derajat disebutkan demikian. Karena ngajinya tidur, ngajinya jider, ngajinya jiler, apa dia dengar pulang ke rumah disampaikan sama suaminya, Pak, tadi ada ustaz ngaji di majelis taklim, nyampein begini, apa disampaikan? Seorang istri bila berhadapan dengan suaminya kemudian mencium kening suaminya sama dengan mencium Haji Ahmad, katanya begitu. Tuh ciri-ciri ngajinya tidur. Makanya bapak-bapak kalau ngaji jangan tidur, ntar salah paham, insya Allah. Ini penting, Pak. Ya, di sini jelas ya, Allah haramkan perbuatan zalim atas dirinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nggak senang, Pak, sama perbuatan zalim.
Ya, kemudian Allah jadikan perkara zalim itu buat kita hukumnya haram. Maka fala tazalamu, kata Allah, maka janganlah kalian berbuat zalim. Janganlah kalian berbuat zalim. Ini kadang-kadang kita menyuruh sama orang benci perbuatan zalim, kita sendiri berbuat zalim. Termasuk buat aman diri kita, Pak. Mohon maaf, kan semua ada haknya. Ya, bahasa Jawa ya, ada haknya. Ketika mata ngantuk tidur, walaupun jangan tidur mulu. Kan gitu ya. Ketika lapar, makan. Ketika pengen nikah, ya nikah. Kalau emang udah jodohnya mah ada. Tapi kalau pengen nambah, ntar dulu ya. Kan gitu. Tadi ketika kita memiliki sesuatu dan sesuatu itu baik buat kita, lakukan. Tapi kalau seandainya milik kita, kemudian itu motor buat kita, tinggalkan. Kan gitu ya. Betul nggak? Contoh di rumah nih, kita punya barang, tapi barang itu motor buat kita. Kalau kita punya, waduh, roba-robanya mistik mulu kan gitu. Buang, jangan ditaruh. Ya, sebab pembuat motor. Allah itu senang yang baik-baik, nggak senang perbuatan yang tidak baik. Nah hadirin jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu poin pertama, Allah haramkan perbuatan zalim atas dirinya, dan Allah jadikan perkara haram buat kita hukumnya apa? Haram. Maka Allah larang kita jangan berbuat zalim, jangan berbuat zalim. Nah kemudian lanjutannya, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Poin kedua, kata Allah dalam hadis qudsi, hai hamba-hambaku, jamaah majlis taklim, para pencari hidayah di mana saja. Allah kan sama, Pak. Allahnya yang orang Amerika sama Allahnya orang sini sama kagak? Tak sama. Rabbul alamin. Allah itu Tuhan semesta alam. Allah yang sekarang sama Allah dulu sama nggak? Sama, nggak ada bedanya. Kita nyembah Allah sama enggak nyembah Allah sama nggak? Allah mah tetap sama. Nanti di sini dijelaskan panjang lebar, Pak. Kalau kita mengkaji satu poin saja dalam hadis awal di dalam kitab Nasrul Ibad ini, Pak, merinding kita, masya Allah. Allah berfirman, ya ibadi, hai hamba-hambaku. Dipanggil lagi sama Allah, kita nih hamba Allah. Apa kata Allah? Kullukum dhalun, kalian semua sesat. Apa sesat? Nggak tahu jalan. Ya, namanya sesat nggak tahu. Ada nggak yang tersesat tapi tahu jalan? Nggak ada. Yang namanya tersesat nggak tahu jalan, nggak tahu arah. Ini Allah yang berfirman kepada kita, ngasih tahu, hai hamba-hambaku, kalian semuanya itu tersesat. Illa man hadaituhu, kecuali orang-orang yang diberikan petunjuk olehku. Loh, Pak. Kita pertanyaannya nih, diberi petunjuk apa disesatin sama Allah? Ada nggak orang ngaji tersesat? Ada juga, ngaji tidur. Nah tersesat bisa jadi itu. Ntar temannya pulang ya tidur di situ. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita semua awalnya sesat, Pak, nggak tahu jalan, nggak tahu arah. Dulu mungkin kita main hambet, main ubat aja, mana haram, mana halal, kita main lembok aja, main makan aja kan gitu ya. Tapi sekarang udah ngaji, alhamdulillah sedikit-sedikitnya berkurang, ya. Yang remeng-remeng, yang syubhat kita agak ninggalin, ya, apalagi yang haram kan gitu ya. Yang syubhat aja kita udah mulai ngeri, ya, apalagi yang haram. Apa sebabnya? Allah memberikan kita petunjuk. Maka kata Allah, hai hamba-hambaku, kalian semua dalam keadaan sesat, illa man hadaituhu, kecuali orang yang diberikan petunjuk oleh Allah. Pak, orang kalau sudah diberi petunjuk sama Allah, adem, nikmat nih kayak kita nih. Ya, siapapun orang yang pengen nyesatin kita kagak bakalan. Ada ujung-ujung datang dari mana tahu deh. Sorbannya kayak ban Vespa umpama, ya, saking gedenya, jenggotnya panjang, kemudian jubahnya nyengser lah, katakan saking kayak orang malim kan gitu ya. Tapi nyesatin kita, jamaah PPH, saya mau ngasih amalan sama jamaah sekalian, mau nggak? Mau, kata kita. Tapi dengan syaratnya, nggak usah ngaji lagi ya, nggak usah sholat lagi, nggak usah ibadah, pokoknya ini aja nih lakuin. Kira-kira mau nggak kita gituin? Kagak bakalan, yang ada kita timbukin, siapa lu? Dan gitu ya. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah.
Siapa orang yang diberikan petunjuk oleh Allah, fala mudhillalah, tidak akan ada orang yang sanggup menyesatin dia. Tenang aja Pak. Apapun yang hari ini kita lihat nih, seakan-akan kan apa namanya, goyangin iman kita, kagak bakalan. Sekarang ada orang pengen membubarkan MUI, kagak bakal bisa. PA itu orang pengen bubarin MUI lah, emang dia siapa? MUI itu Majelis Ulama Indonesia, kagak bakal bisa dibubarin. Ya ulama dibubarin, yang menyiptain siapa? Allah. Ulama itu pasti ada selama masih ada dunia Pak. Tidak akan berkurang ulama. Satu meninggal, nanti Allah kasih gantinya. Cuma kemarin saya ngaji sama guru, ulama itu yang sepuh-sepuh sudah pada wafat, gantinya di bawahnya Pak. Contoh aja nih, kita ada lampu 100 watt, gantinya berapa? Gak bakalan 200 watt. Lampu 100 watt gantinya paling 75 watt. Ulama alim, ulama khos, ulama wara udah pada wafat, gantinya di bawah itu. Gantinya di bawah. Makanya sealim-alimnya orang sekarang, sepinter-pinternya orang sekarang, kagak bakal nyaingin ulama-ulama dulu, kagak bakal nyaingin. Lah kita pun yang nyiapin siapa? Ulama dulu, betul gak? Ulama sekarang belajar sama ulama dulu, kagak bakal nyaingin Pak. Nah sekarang ulama itu Masya Allah, sekarang udah langka. Udah langka. Yang pinter banyak, yang pinter ceramah banyak, apalagi di TV, bejibun banget Pak. Tapi yang alim, yang paham akan agama udah bisa dihitung. Bahkan sekarang yang ditampilkan kehebatan orasinya, kehebatan gaya bicaranya, bahkan dia belajar bagaimana bikin orang terkesan dengan gayanya. Tapi mohon maaf, kadang-kadang diikutin bukan makin danta, makin gagah danta. Betul nggak? Untung kita punya guru yang alim Pak, yang alim. Di samping alim, amilin, ulamaul amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya, nggak sekedar alim. Kalau sekedar alim banyak nggak? Banyak. Tapi kalau amilin, mengamalkan ilmunya udah langka. Alhamdulillah kita punya guru yang ulamaul amilin. Alhamdulillah. Man akrama aliman faqad akramani. Siapa orang yang memuliakan ulama, maka kata Nabi, faqad akramani, sungguh dia telah memuliakan aku. Begitu Pak. Jadi kalau Bapak ini semua hormat sama guru kita, sama guru-guru kita, hormat bukan berarti nyembah, bukan. Hormat itu ta'zim, tanda kita cinta sama ulama. Kata Nabi, sungguh dia telah cinta sama aku, sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man akramani, siapa orang yang memuliakan aku, kata Nabi Muhammad, faqad akramallah, sungguh dia telah memuliakan Allah. Sama Nabi kudu dimuliain. Nabi mah Pak pakai panggilnya bukan Muhammad tapi Sayyidina Muhammad, memuliakan Nabi. Dan bukan hanya memuliakan dalam segi ucapan, tapi juga dalam segi perbuatan. Senang sunnahnya dilakuin, potong kuku tiap hari Jumat dilakuin, nyukur nyabut bulu ketek 40 hari sekali dilakuin. Kan gitu Pak ya. Mencukur kumis, memanjangkan janggut, apalagi banyak sunnah Nabi ya. Dan itu Pak kalau dilakukan, faqad akramallah, kata Nabi, sungguh dia telah memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man akramallah, dan siapa orang yang memuliakan Allah, fama'wahul jannah, tempatnya di sorga. Tempatnya di sorga. Kayak di sini sorga kan sekarang? Raudhatul jannah, di taman sorga sekarang Pak, adem banget. Alhamdulillah. Maka kata Allah, hai hamba-hambaku, kalian semua sesat kecuali orang yang diberikan petunjuk olehku, maka fastahduni, mintahlah kalian petunjuk kepadaku, ahdikum, niscaya aku akan beri kalian petunjuk. Makanya sesuai tema kita malam ini, sesuai dengan majlis kita, para pencari hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wahai Allah, berilah kami petunjuk. 5 waktu Pak kita minta sama Allah berapa kali sehari? 17 kali yang wajib kita minta. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah kami petunjuk. Orang kalau diberi Allah petunjuk Pak, kagak bakal disesatin, kagak bakal bisa. Pun sebaliknya, wa may yudlil, nih naudzubillah min dzalik nih. Siapa orang yang dikehendaki sesat sama Allah, ya, dia ngotak-atik ayat Allah tapi nyesatin kita. Ya, pengen nyesatin kita, pengen ngejauhin kita sama Allah.
Apa kata? Ketika seseorang disesati nama Allah, fala hadiyalah, kata Rasul. Nggak akan ada orang yang sanggup memberikan dia petunjuk. Alim, bahkan Nabi Pak, mohon maaf, Nabi sendiri Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau hai Muhammad tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai. Abu Jahal, Abu Lahab pamannya dicintai Nabi, Abu Thalib termasuk. Tapi Allah nggak menghendaki dia dapat hidayah, nggak dapat hidayah. Apalagi kita. Kita Pak, Nabi bukan keturunan Nabi? Iya, Nabi Adam. Tapi bukan Sayyid kan gitu ya, Nabi Adam. Tapi kita nih meskipun jauh sama Nabi, bukan ulama, bukan santri juga santri kayak saya dah, sama santri kalong. Ya, santri yang ngajinya kayak kalau nggak tiap hari kita ngaji ya, seminggu sekali. Tapi kita berharap moga-moga kita digolongkan oleh Allah sebagai orang yang mendapatkan hidayah. Amin ya Rabbal. Orang kalau disesatin Pak, nggak akan ada orang yang memberikan hidayah, siapapun itu nggak akan sanggup. Ya, Nabi sendiri nggak sanggup memberikan hidayah apalagi kita. Oleh karena itu Allah berfirman kepada kita, berpesan, hai hambaku, kalian semua dalam keadaan sesat kecuali yang diberikan petunjuk olehku, maka mintalah kalian petunjuk kepadaku, ahdikum, niscaya aku akan memberikan kalian petunjuk. Alhamdulillah. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu. Hai hamba-hambaku, kalian semua dalam keadaan lapar. Nah, lapar di urusan. Ja'i'un sabaji, lapar. Bang Adul. Lapar Bang Adul. Keluarin makan aja Bang Adul. Ja'i'un. Ya, kalian semua dalam keadaan lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang diberi makan olehku, oleh Allah Subhanahu wa taala. Fastat'imuni, maka mintalah kalian makan kepada Allah, maksudnya minta rezeki ya, minta rezeki. Allah berfirman, ut'imkum, maka kalian akan diberi makan oleh Allah. Tak makanan dari Allah itu ya pasti mengenyangkan rohani jasmani kita. Kalau kita makan nih bisa nggak kenyang? Bisa nggak kenyang? Bisa kenyang, bisa kagak. Kalau Allah ngasih kenyang, kenyang. Ada orang makan sesendok kenyang nggak? Ada. Ada orang makan 2 piring kenyang nggak? Kagak juga ada. Nah itu yang mukbang itu, Mas Joko. Itu ada orang makan segede jabal, tau nggak? Banyak banget itu mukbang, makannya udah kayak, ya Allah udah kayak kelaparan Pak. Itu bisa habis. Kita makan sepiring kenyang nggak? Ada kenyang. Duh, kenapa? Kalau Allah ngasih kita makan, kemudian ngasih kita kenyang. Tapi ada saatnya ketika kita nggak diberi kenyang, udah kagak bakal kenyang kita. Makanya ketika sakaratul maut itu tiba Pak, ya itu hausnya beda. Makanya kan iblis menyerupai emak kita, iblis menyerupai bapak kita. Kata iblis yang menyerupai bapak kita tuh, tong, ini bapak, ya lu sekarang makan mau mati lu, udah ngos-ngosan, udah ngap-ngapan. Bapak kan udah duluan nanti, ya Pak. Terus bapak pesan sama kamu, bapak tuh ternyata dulu nyesel masuk Islam, tinggalin deh Islam. Bapak udah masuk surga, sekarang udah tenang, aman. Lu tinggalin deh Islam ya. Haus Pak kita, bawa air Bapak. Iblis tuh menjawabnya bapak kita. Kira-kira Pak, kalau Allah nggak ngejaga iman kita, amal kita kagak dantang, kira-kira nurutin nggak sama iblis? Banyak yang nurutin Pak. Iman kita kuat, makanya itu termasuk fitnah. Ya makanya kita doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Minta perlindungan dari Allah dari fitnah dunia, termasuk fitnah kematian tadi. Ketika kita iblis, setan menjelma menjadi orang tua kita, menjelma menjadi ibu dan ayah kita, sedangkan kita saat itu sudah kehausan. Haus lebih parah Pak. Kalau sekarang kan kita haus, ada minum ya. Minum dulu ya. Hilang haus sedikit. Ya, saat itu kita haus Pak. Sekalipun diberi minum selautan, enggak bakal hilang hausnya. Enggak bakal hilang. Itu termasuk mati yang difitnah, mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita wafatnya husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hidayah penting Pak, maka wajib dicari. Sebagaimana tema moto majlis kita, para pencari hidayah. Ya ibadi kullukum ja'i'un,
hai hambaku kalian sebelum kalian lapar, illa man at'amtuhu, kecuali orang yang diberikan makan olehku, fastat'imuni, maka mintalah makan kepadaku, ut'imkum, niscaya aku akan berikan kalian makan. Tuh, makanya minta hanya sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu lah ya Allah kami nyembah, dan kepadamu lah ya Allah kami minta pertolongan. Jadi perhatikan Pak kalimatnya ya. Iyyaka na'budu, nyembah Allah dulu. Wa iyyaka nasta'in, baru minta tolong. Sekarang banyak orang minta tolong rezeki, sholat kagak, ngaji kagak, lah bagaimana itu urusan. Ya, Allah berikan kita rezeki kalau nyembah Allah. Kan ada ayatnya jelas. Ud'uni astajib lakum. Kan gitu ya. Mintalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan permintaan. Ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Syaratnya dua kalau pengen dikabul, ya. Apa syaratnya? Ikutin kemauan Allah, laksanakan perintah Allah. Kemudian wal yu'minu bi, beriman sama Allah, baru tuh doa kita dikabul sama Allah. Ya amin ya robbal, amin ya robbal alamin. Lanjut ya, lanjut sampai jam berapa? Sampai guru kita hadir pokoknya. Jam 2. Jadi minta makan sama Allah, minta rezeki sama Allah. Gak akan bisa Pak kita memberikan rezeki, gak bisa. Kita mah gak bisa. Cuman hasar apa namanya itu syariatnya, wasilahnya ya berdagang, bertani, miara ikan, dan itu kan wasilah saja, perantara. Tapi hakikat yang memberikan rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan takaran Allah itu pasti Pak. Dibandingkan dengan takaran kita nggak bakal pasti. Ada orang yang kerjanya biasa-biasa saja, duitnya banyak, Mas Mus kerja biasa aja, ngipas doang, ngipas ikan, ngipas itu, duitnya banyak Pak. Masya Allah, bejibun duitnya. Kering nih. Ada orang yang banting tulang dibanting-banting dapatnya 50.000 dong, 50.000 sehari. Itu kan kadang dapat, kadang agak. Ada nggak begitu? Nggak ada. Ya, makanya intinya minta rezeki sama Allah, dan rezeki dari Allah pasti maslahat buat kita Pak. Dan uang yang ada di kita itu di kantong belum tentu punya kita, betul nggak? Nih sekarang saya pegang duit 1 juta umpama nih, 1 juta umpama, tapi ada gopay mah di kantong ada 50.000 ya ada, tapi itu belum tentu milik kita, betul? Kadang-kadang ada di kantong 100.000, ada bini minta dikasih, berarti bukan rezeki. Rezeki itu sudah kita makan. Nih contoh, saya rezekinya segelas air, itu rezeki saya malam ini. Tahu nih ada tambahan lagi apa kagak, kan kita nggak tahu. Ya insya Allah. Ya ibadi, hai hamba-hambaku, ya kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaqsuni aksukum. Hai hamba-hambaku, kalian semua dalam keadaan telanjang. Lahir bawa pakaian kagak? Kagak. Sehelai benang pun nggak kita bawa Pak, nggak kita bawa. Maka di sini kata Allah, hai hamba-hambaku, kalian semua dalam keadaan telanjang, illa man kasautuhu, kecuali orang yang diberikan pakaian olehku, oleh Allah Subhanahu. Fastaksuni, maka mintalah pakaian kepadaku, kata Allah, aksukum, pasti aku akan beri kalian pakaian. Makanya doanya Pak sama Allah tuh, Allahumma stur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutupilah aibku, jangan kau buka. Kayak aurat kita nih Pak ditutupin, karena Allah tutupin. Coba kalau kita gila, ada nggak yang gila buka celana? Nah, banyak. Karena Allah buka aibnya, maka dibuka semua kejelekan-kejelekan kita. Maka dengan kita ditutupi sama Allah aib kita Pak. Nih sekarang nih, kayak orang bener kita ya. Ya pakai peci, pakai koko, masya Allah kayak orang. Tapi kalau dibuka aibnya sama Allah, udah nggak akan ada orang dengerin. Makanya kita minta sama Allah, ya Allah tutupi aibku dan jangan kau buka, bukalah kebaikan-kebaikanku saja. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi minta pakaian sama siapa Pak? Sama Allah. Pasti nggak dikasih? Pasti. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfirudz dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Hai hamba-hambaku, kalian semua punya dosa, bil laili, di waktu malam, wan nahari, dan di waktu siang. Pak ngaku nggak kita punya dosa?
Pasti termasuk saya dosanya banyak. Ya, hai hamba-hambaku, kalian semua punya dosa, melakukan dosa di waktu siang dan di waktu malam, kagak berhenti-berhenti. Ya, wa ana aghfirudz dzunuba jami'a, dan aku, kata Allah, mengampuni dosa kalian semuanya. Fastaghfiruni, maka mintalah kalian ampun kepadaku, aghfir lakum, niscaya pasti aku akan ampuni semua dosa kalian. Pak, enaknya hamba Allah akhir zaman begitu. Dulu minta ampun susah banget. Sekarang dosa kita berjibun nih. Ya, siang malam kita buat dosa. Ketika kita minta ampun kepada Allah, taubatan nasuha, dosa kita saat itu juga gugur, Pak, berguguran. Amin ya robbal alamin. Makanya bersyukur, Pak, dijadikan umat akhir zaman. Umat akhir zaman itu dosanya paling banyak, tapi ngegugurnya cepat banget. Ya, dulu di majelis taklim 1 jam saja itu dapat menggugurkan dosa-dosa kita di masa lalu, Pak. Dosa yang hubungannya dengan Allah. Kalau dosa dengan hablum minannas, tetap kudu minta maaf. Tetap kudu minta maaf. Ya, jangan sampai saya mau tobat sama Allah aja. Dulu saya punya ini, punya itu, mau tentang kebahagiaan biarin aja. Gak begitu. Kalau hubungan dengan Allah gampang dimaafin, Pak. Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, At-Tawwab. Tapi kalau dengan sesama manusia kagak bakal bisa, sampai mati di bawah itu dosa, Pak. Nauzubillah min dzalik. Maka di sini Allah berfirman dalam hadis qudsi, kalian semua punya dosa di waktu malam, di waktu siang. Aku, kata Allah, itu Maha Pengampun kepada kalian semua, maka mintalah ampun kepadaku, aghfir lakum, pasti diampuni dosa kalian. Amin. Ya ibadi innakum lan tablughu dhurra fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Hai hamba-hambaku, kalian semua itu tidak dapat memberikan madarat kepadaku dan juga tidak dapat memberikan manfaat kepadaku. Pak, kita ini nggak bisa memberikan yang terbaik pada Allah, nggak bisa. Pun demikian kita nggak bisa memberikan madarat sama Allah, nggak bisa. Allah itu maha kuasa, Pak. Gak bakal bisa di otak-atik sama kita, kagak bakal bisa. Pokoknya Allah itu maha sempurna segala-galanya, ya. Gak bisa memberikan madarat kepada Allah dan pula memberikan manfaat kepada Allah. Kalau kita syukur sama Allah, kembali kepada kita. Kalau kita kufur, ya kembali kepada kita. Allah gak bakal rugi, Pak. Betul gak? Iya, emang Allah ngomong begitu. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Masya Allah. Hai hamba-hambaku, sekiranya kalian berkumpul, ya, berkumpul semua untuk melakukan apa? Untuk melakukan takwa. Kumpul semua nih, Pak. Kata Allah, ya wahai hambaku, wahai hambaku, jika kalian dari umat akhir zaman dulu, yang akhir nanti, wa insakum dari bangsa manusia, wa jinnakum dari bangsa jin, kanu ala atqa qalbi rajulin wahid minkum, kalian semua bertakwa kepada Allah sebagaimana orang yang paling takwa di antara kalian. Apa kata Allah? Ma zada dzalika fi mulki syai'a, tidak akan menambah kekuasaan Allah sedikit pun, gak bakal bisa. Ini kita semua berkumpul, Pak, dari bangsa yang dulu sama yang sekarang, sama yang entar belakangan, dari bangsa manusia sampai bangsa jin, bertakwa sama Allah, kagak bakal nambah kekuasaan Allah. Allah mah tetap mulki syai'a, Allah tetap maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi